3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti anak soleh-soleha hari ini semua sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Yuk, ketua kelas 5 boleh dipimpin untuk berdoa. Duduk rapi. Rapi. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran yang akan kita belajarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kelak akan menjadi ilmu untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Hari ini ada sedikit berbeda. Hari ini kelas kita digabung sama kelas 4. Jadi kelas 4 dan kelas 5 hari ini belajarnya bersama-sama. Kenapa harus belajar bersama-sama? Dikarenakan Miss Adinya tidak masuk, maka kelas 4-nya bergabung dengan kelas 5. Gak apa-apa? Boleh? Boleh. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang wawancara untuk kelas 4 dan untuk kelas 5-nya kita akan belajar tentang iklan. Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk buku temanya. Untuk kelas 4 nanti dibaca dulu bukunya ya. Yuk dibuka dulu buku kelas 4-nya. Buka dulu. Untuk anak kelas 5-nya silahkan dibuka dulu tema 9, subtema 3, materinya tentang iklan. Bu, Ibu mau bergeser ke kelas 4 dulu, mau menjelaskan untuk materi kelas 4. Kelas 5-nya silahkan dibaca dulu bukunya, tidak berisik, tidak ngobrol, oke? Ibu ke kelas 4 dulu. Yuk, untuk kelas 4 kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Yuk dibuka dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Sebelum kita belajar, Bu Nur mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini untuk anak kelas 4, yaitu yang pertama, dengan mengamati bahan ajar tentang wawancara, peserta didik dapat menyebutkan pengertian wawancara, langkah-langkah wawancara yang tepat. Jadi setelah kalian belajar, kalian harus bisa tahu apa sih wawancara dan bagaimana langkah-langkah untuk kita melakukan wawancara. Tujuan yang kedua, melalui lembar kerja LKPD, melalui tugas yang diberikan, peserta didik dapat membuat pertanyaan yang tepat untuk wawancara dan melakukan wawancara. Jadi setelah kalian mengerjakan tugas dari ibu, kalian sudah bisa buat pertanyaan sendiri dan bisa melakukan wawancara sendiri. Oke, kita lanjut next. Oke, nah yang pertama wawancara. Pernah nggak sih anak-anak melakukan wawancara sebelumnya? Belum. Ada yang sudah belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, cara wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi
informasi. Jadi wawancara itu adalah kegiatan yang dilakukan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Untuk yang pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan. Jadi orang yang bertanya itu disebut pewawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau yang menjawab pertanyaannya disebut dengan narasumber. Disebut apa nah orang yang memberikan informasi? Narasumber. Sedangkan yang orang yang memberikan pertanyaan disebut apa? Pewawancara. Bisa ya membedakan antara pewawancara dan narasumber? Bisa. Oke, kita next kembali. Nah, untuk wawancara, mau melakukan wawancara harus ada langkah-langkahnya atau caranya. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Kita harus ingat, kita mau tanya tentang apa. Kalau tanyanya tentang cita-cita, ya tentang cita-cita, jangan tanya yang lain. Kalau mau temanya tentang hobi, ya harus bertanyanya tentang hobi, tidak boleh melenceng ke yang lain. Yang kedua, langkah yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Anak-anak boleh buat daftar pertanyaan di buku, boleh di kertas, boleh dibuat daftar pertanyaannya. Apa saja pertanyaan yang mau ditanyakan sama narasumber harus dibuat. Yang ketiga, tentukan narasumbernya. Dalam menentukan narasumber harus pilih narasumber yang baik. Misalkan mau ditanya ke kepala sekolah, boleh ke bapak ibu guru, boleh ke ibu-ibu yang berdagang, boleh ya, atau ke orang lain. Boleh melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, ingat harus melaksanakan dengan sopan dan santun, gunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, kalau sudah melakukan wawancara, catatlah hal-hal penting seputar jawaban. Jadi jawaban dari narasumber dijawab, tapi ditulis dengan jawaban yang diberikan ditulis di kertas. Selanjutnya, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, ketika membuat hasil kesimpulan, kita membuatnya bisa dari jawaban yang telah dijawab. Oke, next selanjutnya kita mau membuat pertanyaan dalam wawancara. Nah, kan tadi ada penanya. Nah, bagaimana Bu cara buat pertanyaannya? Dalam membuat pertanyaan dalam wawancara harus diawali dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu bisa apa? Apa yang kamu senangi? Atau apa yang sedang menjadi cita-cita? Itu boleh. Ada mengapa Anda menyukai olahraga tersebut? Boleh pakai mengapa. Ada siapa? Ada bagaimana? Di mana dan kapan? Itu adalah pertanyaan dalam wawancara. Selanjutnya, nanti kita akan melakukan wawancara. Nah, sekarang tugas anak-anak, Guru tanya dulu, sudah paham belum tentang wawancara? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita mau buat wawancara. Wawancaranya dalam bentuk kelompok saja, ya boleh dengan teman sampingnya atau dengan teman yang ada di belakangnya. Yuk kita buat wawancara tugasnya ya. Kita berkelompok, boleh diputar kursinya ke belakang atau ke samping boleh. Ke belakang aja ya. Yuk kita putar ke belakang kursinya. Kita buat wawancara pertanyaan. Siapa yang menjadi narasumber, siapa yang jadi wawancara, oke? Yuk dibuat. Siapa yang menjadi narasumber, siapa yang menjadi wawancara dibuat dan di buku nggak apa-apa. Pertanyaannya nanti disalin lagi. Yuk, untuk sementara kelas 4 mengerjakan tugas diskusinya membuat wawancara, Ibu ke kelas 5 dulu. Yuk untuk kelas 5 Ibu akan menjelaskan sebentar materinya, yaitu tentang tema 9 benda-benda di sekitar kita. Subtema 1 benda tunggal dan campuran. Tentang iklan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati bahan ajar tentang iklan dalam media cetak, peserta didik dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan. Jadi, Guru harap setelah pembelajaran hari ini kalian sudah bisa tahu nih isi iklan itu bagaimana, iklan itu apa, dan arti kata yang tidak kalian tahu nanti kalian bisa tahu. Tujuan yang kedua yaitu melalui lembaga
atau LKPD nanti tugas peserta didik dapat menentukan jenis-jenis iklan media cetak dengan percaya diri dengan membuat iklan media cetak. Oke, jadi kalian sudah bisa membuat nih jenis-jenis iklannya. Oke, jadi sebelumnya sudah pernah lihat iklan? Sudah. Di mana biasanya lihat iklan? Di TV. Di mana lagi? Di koran, di majalah, di mana lagi? Di jalan, baik. Oh iya. Nah sekarang apa sih iklan? Kita hari ini akan belajar tentang iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Jadi iklan itu adalah apa? Tujuannya mempengaruhi keputusan, mengajak seseorang untuk membeli suatu produk, suatu barang, bisa juga untuk menggunakan jasa. Misalkan kalau ada jasa benerin kulkas, bersihin AC, itu adalah iklan yang mengandung jasa. Dan selanjutnya iklan media cetak. Ada iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Iklan jenis ini kerap ditemui di koran. Biasanya kita lihat kan di majalah. Pernah lihat nggak? Poster, baliho, stiker, dan masih banyak lagi. Nah, oke, kita next lagi. Nah, ini adalah contoh iklan. Menurut kalian, ini contoh iklan apa ya? Haji dan umroh. Berarti media apa? Menawarkan jasa atau produk? Ayo, jasa atau produk? Produk atau jasa? Nah, terus selanjutnya boleh anak-anak lihat di halaman 84. Ada di bagian bawah ada iklan baris. Biasanya kita temui di mana iklan baris ini? Koran, printer. Di halaman 85 ada iklan jual rumah. Produk atau jasa? Kalau iklannya seperti ini produk atau jasa? Produk, pinter. Selanjutnya buka lagi di halaman 86. Nah, di 86 ada iklan pengumuman, ada iklan penawaran, ada iklan layanan masyarakat. Nah, kalau yang digambar ini iklan apa? Pemberitahuan, berarti iklan pemberitahuan. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Oke, selanjutnya anak Bunur mau tanya, anak-anak sudah paham belum tentang iklan? Sudah. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti Bu Nur akan membagikan LKPD atau tugasnya. Nanti anak-anak silakan bentuk berkelompok. Satu kelompok boleh 4, boleh 3. Bagi kelompok, kerjakan secara berkelompok. Di dalam LKPD punya Bu Nur ada iklannya. Nanti anak-anak tentukan iklannya apa. Iklan dalam bentuk penawaran kah, pemberitahuan kah, atau layanan masyarakat. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan. Bisa ya? Yuk sekarang bentuk kelompok dulu. Boleh ke belakang, boleh ke samping. 4 orang atau 3 orang boleh. Ayo. Oke, untuk sementara kelas 5 silahkan berdiskusi, silahkan kerjakan. Bu Nur mau ke kelas 4 dulu. Untuk anak-anak Bu Nur yang kelas 4 sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Bu Nur mau setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Sekarang Bu Nur mau coba kelompok yang di belakang dulu ya, maju. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Panduayu dari kelas 4. Perkenalkan, saya ada Indira Kamilia dari kelas 4. Kita akan mempresentasikan hasil dari wawancara. Mulai. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu?
Bisa. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarmu, Pak? Saya juga baik-baik saja. Bisa bolehkah saya mewawancarai kamu mengenai cita-cita kamu? Tentu saja boleh, dengan senang hati. Apa cita-cita yang kamu punya? Dari dulu saya bercita-cita untuk menjadi pengacara kondang seperti yang Paris. Sejak kapan Anda? Sekian dari versi dari kami. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman yang sudah berani maju. Oke, karena kelas 4 sudah selesai presentasi, sekarang mundur gantian untuk ke kelas 5. Untuk kelas 5 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sudah siap presentasi? Oke, kalau sudah selesai, yuk kita presentasi. Ibu mau dari kelompok yang perempuan semua isi kelompoknya, yuk silakan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok berapa, siapa saja namanya, silakan dipresentasikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang terdiri dari Salsa, Luisa, dan Safira. Apakah isi dan tujuan dari iklan yang terdapat pada gambar di atas? Promosi produk, termasuk iklan jenis apakah gambar tersebut kemudian cetak. Sebutkan ciri-ciri iklan yang sesuai dengan gambar jasa serta padat dan jelas. Apakah gambar jasa termasuk ke dalam iklan bagaimana alasannya? Sudah. Sekian. Presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu ya buat teman-temannya. Terima semua, sudah ibu nilai semua. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, sudah menjadi anak baik untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan untuk kalian bisa membedakan nanti mana iklan yang penawaran, mana iklan layanan jasa ya. Nanti kalian bisa membedakan dan untuk anak kelas 4 semoga dari sini kalian sudah bisa mewawancarai, tahu langkah-langkah dalam mewawancarai. Sekian pelajaran hari ini dari Ibu. Kita tutup bersama-sama. Silakan berdoa semua kelasnya. Duduk rapi.